urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Saat ini kami akan mendengarkan firman berbicara bagi kami. Urapi hamba-Mu untuk kita salah turut buka rahasia firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih, saat ini kita berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Ketika Yesus mati, Yesus naik ke surga, dia menjanjikan penghibur adalah seorang penolong, yaitu kuasa Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tinggal Yerusalem sampai janji Bapa itu dibuka. Dan ketika Yesus naik ke surga, dikatakan mereka berdoa, berkumpul di Yerusalem, loteng Yerusalem, mereka berdoa selama 10 hari. 10 malam mereka sehati kompak, dan ketika mereka berdoa, turun seperti lidah-lidah api membakar mulut lidah mereka. Dikatakan mereka mulai diurapi Tuhan. Kuasa Roh Kudus turun atas mereka. Makanya ketika Yesus naik ke surga, dikatakan lebih baik aku pergi supaya Roh penolong itu, Roh Kudus, datang kepada engkau. Di situ murid-murid mengalami satu hal yang luar biasa yang terjadi dengan pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, mereka mendapat satu keberanian yang luar biasa. Yang tadinya penakut, ketika Yesus mati semua ketakutan, kocar-kacir, keraguan, intimidasi yang sangat kuat, berada dalam suatu tempat-tempat yang terkunci di firman Tuhan dikatakan. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka mengalami manifestasi Roh Kudus, curahan Roh Kudus dicurahkan, mereka mendapat satu keberanian yang luar biasa. Petrus tidak takut, sampai dia berani, dia berkata bahwa kalau Yesus mati disalib, kepala di atas, saya siap kepala di bawah. Dia tidak takut karena Roh Kudus dalam pribadi. Dan yang kedua yang terjadi, mereka mendapat satu kuasa supranatural. Jadi kuasa supranatural yang luar biasa. Secara manusia biasa, mereka tidak bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Berdua orang bisa sembuh, bisa membangkitkan orang mati, orang buta melihat, lumpuh berjalan. Banyak hal yang mereka
bukan karena murid-murid Tuhan Yesus, tetapi karena Roh Kudus yang sudah mengambil alih pribadi mereka. Mereka melakukan kuasa yang luar biasa, yaitu disebut dengan kuasa supranatural yang tidak masuk akal. Mereka bisa lakukan karena Roh Kudus dalam pribadi mereka. Jadi mendapat suatu kuasa supranatural, keberanian yang luar biasa, dan dikatakan juga mereka mengalami satu kegerakan yang besar, penuaian yang besar, mendapat satu keberanian yang luar biasa. Dikatakan Petrus sampai berkhotbah, dikatakan 3.000 orang bertobat. Jadi ada satu kelipatan secara manusia biasa untuk memberitakan Injil, memberitakan firman, sulit untuk orang bertobat. Tetapi ketika diurapi Tuhan, kuasa Allah dalam pribadi murid-murid Petrus juga ketika dia berdiri, ada satu kuasa yang luar biasa sehingga orang-orang bisa bertobat. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan meragukan kuasa Allah. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam pribadi. Dan bagaimana supaya saudara menerima Roh Kudus itu? Buka hati saudara. Tanggalkan semua kepahitan, kebencian. Tanggalkan semua ikatan-ikatan, perhimpunan, hokatan, adat istiadat yang mengikat pribadi saudara. Dan mulai memberi diri untuk berdoa dan berpuasa. Dan mengizinkan Roh Kudus bekerja. Tanda-tanda orang diurapi Tuhan, dia mengalami suatu manifestasi roh. Pengurapan yang luar biasa. Mengalami bahasa roh. Bahasa roh itu bukan biasa. Bahasa roh itu bahasa surga, bahasa Allah. Itu bukan bahasa manusia. Iblis tidak mengerti, manusia saja tidak mengerti. Tetapi itu ucapan-ucapan yang keluar. Bagaimana kita harus berdoa, bagaimana kita harus menyembah Tuhan. Dan itu hanya connect dengan roh Allah. Dan bahasa roh itu ada yang bisa ditafsirkan, ada yang tidak bisa ditafsirkan. Jadi jangan sampai kita tidak masuk ke dimensi roh, sehingga yang keluar dari pribadi kita adalah kata sia-sia, penghujatan yang terjadi. Padahal saat ini zaman Roh Kudus, zaman Bapa sudah berakhir, zaman Anak Yesus, dia sudah hadir di muka bumi ini, dia sudah pergi, sudah berakhir. Saat ini zaman Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Makanya orang-orang yang diurapi Tuhan, dia akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang tidak bisa dimengerti oleh dunia. Kalau tidak masuk ke dimensi roh, dia tidak akan mengerti. Ya, firman Tuhan dikatakan dianggap itu satu kebodohan. Karena hal itu berasal dari Allah. Manusia duniawi tidak bisa menilai perkara-perkara surga. Jadi kehidupan kita bahasa roh itu ketika diurapi Tuhan, dan ketika mengalami suatu manifestasi roh, bahasa roh itu bahasa surga, bahasa Allah. Dan bahasa roh itu alat ilahi. Bagaimana penghargaan khusus yang Tuhan berikan. Kalau penghargaan khusus berarti kita dihargai oleh Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara roh. Itu suatu penghargaan. Dan berbahasa roh itu membangkitkan iman percaya kita. Jadi jangan saudara anggap remeh dengan bahasa roh. Jadi ketika engkau berbahasa roh, iman saudara dibangkitkan, iman saudara bangkit, sehingga membuat roh saudara berapi-api, roh saudara menyala-nyala. Dan ketika engkau terus masuk dimensi lebih dalam, engkau akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ada suatu hal-hal yang luar biasa yang saudara tidak mengerti. Tetapi ketika engkau mengizinkan Roh Kudus bekerja, menyembah di dalam roh dan kebenaran, engkau akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Bagaimana saudara bisa masuk menyembah dalam roh dan kebenaran? Kalau saudara tidak membuka hati, tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam pribadi saudara. Firman Tuhan berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa, okultisme, perdukunan, haba pun. Engkau tidak bisa berperang, hanya masuk dalam tingkatan tubuh. Tapi ketika engkau masuk dimensi roh, mengizinkan Roh Kudus bekerja, engkau mampu diberikan suatu kuasa untuk melawan setiap kuasa kegelapan strategi iblis, setan, dukun yang menyerang. Itu suatu kuasa supranatural. Makanya
Makanya firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Kenapa kita takut? Ketika roh kita menyatu dengan roh Allah, kita diberikan suatu kuasa, otoritas untuk menguasai apapun yang ada di muka bumi. Dan segala iblis, setan, dukun, sakit, penyakit semua akan tunduk dengan kuasa, urapan dari orang-orang percaya. Jadi buka hati mengizinkan Roh Kudus. Jangan sampai saudara mengeluarkan kata sisi. Jangan sampai saudara menghujat pekerjaan Roh Kudus. Kami katakan dalam firman Tuhan, dosa yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Di dalam postingan-postingan yang sudah disampaikan, dibukakan di live, banyak begitu orang-orang yang berkata sisi. Disayangkan, apalagi orang Kristen, orang percaya yang tidak masuk ke dimensi roh, disebut karismatik, disebut Pentakosta, tapi tidak masuk dimensi roh, pelayananmu semua akan sia-sia. Jangan cuma sampai tingkat tubuh. Di dalam pelayanan ada tingkatan, 3 tingkatan, tingkat tubuh, tingkat jiwa, tingkat roh. Kalau engkau tidak masuk ke dimensi roh, engkau tidak akan berjumpa dengan Allah, dan engkau tidak akan memahami perkara-perkara surga, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam pribadi saudara. Ketika engkau menyatu dengan roh, engkau melakukan perkara yang luar biasa. Ada kuasa di setiap tangan-tangan orang percaya. Makanya setiap jamahan kuasa menjamah orang-orang, baik dia terikat akan terlepas, atau di saat dia membuka hati untuk menerima Roh Kudus, ada kuasa Allah mengalir dalam pribadi. Jadi bantu, kuat. Saudara yang kasih, dikatakan di dalam firman Tuhan, Filipus ketika dia menyampaikan firman Tuhan di Samaria, dia melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Orang buta melihat, lumpuh berjalan, orang-orang sakit semua disembuhkan. Dan ketika rasul-rasul mendengar bahwa tanah Samaria sudah menerima Injil keselamatan, mereka mengutus Paulus dan Yohanes untuk pergi ke Samaria, berdoa supaya tanah Samaria itu menerima Roh Kudus. Dan di saat mereka datang, mereka berdoa untuk Roh Kudus turun. Jadi pelayanan pekerjaan Tuhan harus sampai ke tingkatan roh untuk menerima Roh Kudus. Kalau engkau tidak masuk ke dimensi roh, saya percaya engkau akan jatuh. Dan banyak hal-hal yang cuma sampai di perkataan, tapi untuk melakukan engkau tidak bisa. Karena yang bisa memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara seperti itu, hal-hal yang benar di hadapan Tuhan ketika kehidupan kita menyatu dengan Roh Allah. Karena Roh Kudus dikatakan sebagai penghibur, penolong, penasehat. Dia akan menghibur, dia akan menasihati kita, dan dia akan menolong kita. Jadi mari bangkit, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun engkau berada. Masuk dimensi roh, engkau akan melihat perkara-perkara yang luar biasa dalam terjadi. Buka hatimu satu. Ada kuasa Allah yang mengalir di saat engkau mengikuti acara live ini. Kuasa urapan Allah tidak dibatasi ruang, waktu, tempat, dan negara. Dia sanggup menjangkau dimanapun engkau berada saat ini. Engkau yang terikat saat ini akan terlepas. Saat ini terlepas. Urapan pelepasan terjadi. Saka yang sakit saat ini sembuhkan. Iyalarabalabalas, iyalarabalalas, ikarabalabalarabalas, sandarabalabalas, urabalarabalas. Haleluya, Yesus, gloria me. Bikai kalau dalai dari kamalas saka jama sembuh. Siapapun yang menonton acara ini, yang terikat bebaskan, sakit disembuhkan. Bikarlah pada balas saka, balas. Saat ini rapi, siapapun yang menonton, kuasa urapan Allah turun mengalir, Roh Kudus dicurahkan, biar mereka mengerti akan rencana Allah, mendapat kuasa supernatural. Dikali pada raka mana sandara pada balas saka, pada balas saka. Dalam nama Tuhan Yesus, makasih Tuhan, terjadi dalam nama Yesus.